Baiklah, untuk nomor selanjutnya kita lanjutkan nomor 3. Nah, ada dua buah sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak pada sumbu X sebagaimana pada gambar. Lalu kedua sumber bunyi menghasilkan bunyi frekuensi sama F dan cepat rambat bunyi di udara adalah VU. Pengamat O bergerak ke kanan dengan laju 0,2 VU dan untuk sumber A diam, lalu untuk sumber B bergerak ke kiri dengan kecepatan 0,2 VU juga. Ya, yang ditanyakan adalah maka selisih frekuensi bunyi dan dari kedua sumber menurut pengamat O. Nah, jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini, di mana untuk ini diam, berarti kecepatan sumber A adalah 0, frekuensi sumber A adalah F, dan ini bergerak ke kiri dengan kecepatan sumber B 0,2 VU dan frekuensi sumber B itu adalah F juga. Dimana di sini pengamatnya atau pendengarnya adalah bergerak ke kanan dengan kecepatan pendengar 0,2 VU dan kecepatan bunyi di udara adalah VU. Nah, kita lihat bahwa pengamat itu akan menghasilkan frekuensi dengan efek Doppler dari sumber A dan sumber B. Jadi kita cari masing-masing karena kita akan mencari selisih dari frekuensi pendengar dari sumber A dan sumber B. Ya, kita cari dulu untuk frekuensi pendengar dari sumber A. Nah, kita tahu bahwa frekuensi pendengar dari sumber A itu adalah karena di sini adalah pengamatnya menjauhi sumber. Nah, jadi kita tahu kalau pada kasus sumber A, pengamat itu adalah menjauh. Berarti kalau dia menjauh, otomatis itu adalah negatif. Nah, jadi di sini adalah menjauh, maka nilai VP-nya adalah negatif. Sedangkan kalau sumbernya diam, ya pasti itu udah langsung nilainya adalah 0, ya. Maka di sini untuk kecepatan bunyi di udara min Vp per, nah karena ini adalah sumbernya 0, berarti langsung saja ini adalah V, nah di sini tambah 0, ya, atau di mana sumbernya adalah bernilai 0 dikali frekuensi sumber si A, ya, atau FSA. Nah, kalau kita masukkan nilainya masing-masing, kecepatan bunyi di udara adalah VU, lalu dikurangi 0,2 VU. Nah, ini lalu dibagi dengan VU dikali dengan F, ya, untuk frekuensi sumber si A. Nah, ini bisa kita kurangi, berarti 1 dikurangi 0,2 itu adalah 0,8. Nanti kita dapatkan di sini adalah 0,8 VU per VU itu dikali frekuensi. Nah, VU-nya kita bisa sederhanakan, ya, kita coret. Nah, maka kita dapatkanlah untuk frekuensi pendengar dari sumber A itu adalah nilainya 0,8 F, ya, 0,8 F. Sedangkan untuk frekuensi pendengar dari sumber B, nah, kita dapatkan bahwa untuk sumber adalah mendekati pengamat. Nah, ini mendekat karena dia ke kiri, maka dia sumber kalau mendekat adalah negatif. Tapi untuk sumber B, karena untuk pengamat bergeraknya ke kanan, maka dia juga mendekat. Nah, dengan kasus sumber B, maka Vp bernilai positif, ya, untuk kecepatannya. Berarti untuk frekuensi pendengar dari sumber B atau FPB
itu adalah V menjadi plus VB per V min V sumber B dikali frekuensi sumber dari si B, ya. Kita masukkan nilainya, ini adalah VU lalu ditambah 0,2 VU per VU min 0,2 VU dikali frekuensi sumber adalah F. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 0,2 itu adalah 1,2 VU. Kalau dikurangi berarti di sini adalah 1 kurangi 0,2 adalah 0,8 VU dikali F. Nah, nanti VU-nya kita sederhanakan, ya, curet, maka didapatlah nilai dari untuk frekuensi pendengar dari sumber B itu adalah 1,2 per 0,8 F, ya. Kalau mau kita sederhanakan, ini nilainya adalah 12 dibagi 8, atau kita sederhanakan lagi kalau kita bagi 4, ya, jadi 3 per 2 F. Nah, ini untuk nilai dari frekuensi pendengar masing-masing, ya. Sehingga kita bisa cari dari sini adalah selisihnya. Nah, selisih, maka selisihnya atau delta F, delta F-nya tinggal yang lebih besar adalah yang 3 per 2, atau ini adalah nilainya 1,5 F, berarti 1,5 F min 0,8 F, ya, ini dikurangi, sehingga dapatlah 0,7 F. Itulah selisih dari frekuensi yang didengar dari sumber A dan sumber B. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini ada tabel antara waktu dan jarak, T waktu, S jarak. Lalu kita ingin mencari berapakah posisi benda, ya, di mana posisi benda saat T-nya 9 detik. Nah, coba kita lihat untuk tabelnya. Kita lihat bahwa ini untuk selisihnya itu adalah menghasilkan nilai yang tetap, ya. Maka ini merupakan gerak dari gerak GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, di mana pada saat T-nya 2 dia menghasilkan jarak 4, lalu selang waktu 2 detik, nah, dia akan menghasilkan jarak 8, berarti ini selisihnya adalah 4, lalu di sini 2 detik juga, ya. Maka di sini pun akan selisihnya 4 jadi 12, dan seterusnya ini 2 detik, maka kita akan dapatkan di sini pasti selisihnya 4 juga, ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari berapa jarak saat T-nya 9 detik, nah, kalau dilihat dari 8 ke 9 gitu, ya, maka selisihnya itu adalah hanya 1 detik. Nah, otomatis ini pun karena 2 detik biasanya bertambahannya, maka ini 1 itu adalah setengahnya dari 2 detik. Nah, begitupun nanti ini untuk jaraknya kita bisa langsung bahwa kalau ini setengahnya, ini pun akan ada selisih setengahnya. Maka setengah dari 4 itu adalah 2. Maka kita langsung dapatkan jaraknya adalah 16 ditambah 2. Maka jarak yang dicapai adalah 18 meter. Nomor berikutnya. 2 buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik 1 mikrokolom positif dan 16 mikrokolom ini pun bermuatan positif, terpisah dengan jarak B. Nah, jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B sedemikian sehingga medan di C itu sama dengan 0, maka letak C dari A adalah, nah, jadi sebagai gambaran seperti ini. Maka di sini kita ingin mencari tentang letak dari C ke A. Nah, kita misalkan ini adalah X, di mana medan listriknya atau E. Nah, ini untuk nilai medan listriknya itu adalah bernilai sama dengan 0.
Nah, jadi untuk mencari jarak ini kita bisa langsung ke rumus cepat bahwa X karena dia terhadap A, maka rumusnya adalah akar muatan A dibagi dengan akar muatan A ditambah akar muatan B dikali jarak A ke B. Nah, kita bisa langsung memakai itu. Nah, jadi di sini akar muatan A itu adalah 1 per akar muatan A akar 1, akar muatan B adalah 16. Jarak A ke B itu adalah yang ini nih, yang B akar 1, 1, akar 1, 1 ditambah akar 16, 4 dikali B, ini adalah 5, maka jarak X ya, dimana C terhadap A itu adalah tinggal dapatlah 1/5 B. Nah, cukup mudah dan cukup cepat adik-adik. Oke, nanti kita akan bahas soal-soal berikutnya. Terima kasih dan kita berjumpa di video berikutnya.